Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman peserta pelatihan sinergitas penanganan PPKS di UPT PTKS Malang. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai jejaring kerja dalam penanganan PPKS. Pada video cuplikan berikut ini, kita akan menampilkan dan mereview mengenai kekerasan terhadap anak. Polisi menangkap seorang kakek yang diduga melakukan kekerasan seksual ke sejumlah anak tetangganya di Jember, Jawa Timur. Sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat digeruduk warga di kediamannya. Hampir diamuk massa, seorang kakek berusia 63 tahun di Jember, Jawa Timur ditangkap petugas ke Mapolres Jember. Sang kakek diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap 5 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Modus pelaku adalah dengan mengiming-imingi para korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan makanan ringan yang ia jual. Awalnya diketahui ada 3 anak yang menjadi korban, namun setelah diselidiki oleh polisi, ternyata ada tambahan 2 korban lainnya. Kasus ini terbongkar setelah seorang warga mengetahui kejahatan pelaku setelah mendengar pengakuan dari salah satu korban. Hingga akhirnya warga berkumpul dan mendatangi rumah pelaku. Sampai saat ini korban ada 5 anak. Jadi si pelaku ini di rumahnya berjualan karena toko makanan dengan anak-anak, dan pasti yang beli ini pasti masih anak-anak. Lalu ketika anak-anak ini beli di tokonya, dan di situ dipanggil masuk ke dalam rumahnya dan dilakukan pencabulan tersebut. Ada kemungkinan korban tambahan? Tidak ada. Semua korban sudah diperiksa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Ke kasus lainnya, motif penganiayaan santri Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Kediri, Jawa Timur mulai terungkap. 4 santri senior mengaku tega menganiaya karena kesal korban sulit diatur. Sedikit demi sedikit, kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Kediri kian menemui titik terang. Kali ini motifnya yang diungkapkan oleh kuasa hukum tersangka. Keempat tersangka terpancing emosi saat korban mengabaikan nasihat mereka untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena sikapnya yang acuh dan dinilai susah diatur, korban pun dianiaya hingga terluka parah dan tewas. Lalu, strategi apa yang bisa kita ambil untuk menangani permasalahan ini? Pemanfaatan jejaring kerja atau yang biasa kita sebut kemitraan bisa menjadi salah satu strategi untuk menangani permasalahan ini. Kemampuan berjejaring kerja merupakan kemampuan interpersonal, karena dalam berjejaring kita memerlukan keahlian komunikasi, rasa saling percaya, amanah, serta komitmen. Lalu, untuk kedua kasus tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Berjejaring merupakan kunci yang tepat, bukan? Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.